Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dodo Anondo, MPH, Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Ingat, semakin banyak yang memakai masker dengan benar, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun, membatasi mobilisasi dan menjaga jarak, semakin cepat pandemi ini akan berlalu. Kita sekarang bergerak menuju masa AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Apa yang bisa Anda lakukan? Adaptasi kebiasaan baru yang dapat kita lakukan di lingkungan kerja adalah selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, menjaga jarak, serta mengikuti program vaksinasi COVID-19. Sesuai yang telah dicanangkan oleh pemerintah bahwa vaksin COVID-19 ini dapat membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Oleh karena itu, jangan takut divaksin. Utamanya, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang beresiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, serta paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap berada di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk. Adaptasi kebiasaan baru yang dapat diterapkan di lingkungan kerja. Siapkan barang-barang yang akan digunakan saat berada di lingkungan kerja. Membawa hand sanitizer dan masker, membawa baju ganti pribadi yang digunakan saat akan pulang agar tidak terkontaminasi saat sampai di rumah, sedia multivitamin, membawa perlengkapan ibadah pribadi, membawa tisu basah dan tisu kering. Membawa perlengkapan makanan dan minuman pribadi, membawa bekal pribadi, melakukan persiapan ketika akan berangkat kerja. Wajib memakai masker jika sedang flu berada di rumah saja. Sebelum masuk ke area lingkungan kerja, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Mengukur suhu tubuh, tidak menggunakan jari untuk menekan tombol lift, wajib menjaga jarak 1-2 meter, tidak berbicara di dalam lift, berdiri saling membelakangi sesuai dengan tanda yang ada. Say hello, tidak bersalaman dulu dengan rekan kerja. Semprotkan desinfektan sebelum memulai bekerja. Tidak melepas masker saat beraktivitas.
Selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer saat akan dan sesudah melakukan kegiatan. Beribadah sesuai dengan protokol kesehatan. Gunakanlah uang elektronik. Mengganti baju yang akan digunakan untuk pulang agar terhindar dari kontaminasi saat di rumah. Setibanya di rumah, langsung mandi. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Gunakanlah masker dan lakukanlah isolasi mandiri jika ada keluarga yang bergejala. Mungkin Anda merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan atau restoran. Tapi itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati. Selama pandemi, Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah penularan COVID-19, diantaranya adalah saat pasien datang, pasien diminta untuk melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, pengukuran suhu oleh petugas keamanan. Pada area rawat jalan juga telah dilakukan social distancing untuk mencegah kerumunan, diantaranya adalah tempat pendaftaran rawat jalan, ruang tunggu pasien, lift pengunjung. Rumah Sakit Islam Ayani juga selalu memberikan himbauan kepada masyarakat tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat berkunjung ke rumah sakit, baik melalui media sosial atau dalam bentuk cetak seperti banner. Penyemprotan secara berkala di tempat yang sering disentuh oleh pasien seperti tangga, tombol lift, area ruang tunggu pasien, poli rawat jalan, tempat sampah berdasarkan jenisnya, penyemprotan secara berkala ruang rawat inap. Penggunaan APD lengkap juga telah dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Islam Ayani sesuai dengan lokasi kerjanya. Pemisahan tempat perawatan juga telah dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, diantaranya adalah ruang rawat inap gedung lama berfokus pada rawat inap pasien dengan COVID-19, ruang rawat inap Geraha gedung baru berfokus
berfokus pada rawat inap pasien tanpa COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi antara pasien COVID dengan petugas dan pengunjung Rumah Sakit Islam Ayani. Telemedicine adalah suatu teknologi yang memungkinkan pasien berdiskusi dan berkonsultasi dengan dokter secara personal dan virtual tanpa harus bertatap muka secara langsung. Alur telemedicine pendaftaran pasien. 1. Pendaftaran H-1 melalui WhatsApp Customer Care di nomor 0821 33 22 2247 dan mengisi form pendaftaran melalui link. 2. Lakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri cabang KCP Surabaya Sungkono dengan nomor rekening 141 00 33 11 70 atas nama Rumah Sakit Islam Surabaya. Kemudian kirimkan bukti transfer melalui WhatsApp ke Customer Care. 3. Dapatkan konfirmasi melalui WhatsApp untuk jadwal konsultasi telemedicine oleh Customer Care kami. 4. Download aplikasi Google Duo atau WhatsApp untuk akses video call. 5. Pastikan nomor telepon Anda sudah terverifikasi agar dapat dilakukan untuk Google Duo atau WhatsApp. 6. Layanan konsultasi telemedicine berlangsung untuk durasi 10-15 menit. 7. Lakukan pembayaran obat dan biaya pengiriman obat melalui transfer, kemudian kirim bukti transfer melalui WhatsApp. 8. Obat akan diantarkan melalui layanan pengiriman obat ke seluruh Indonesia. Kesembuhan datang dari Allah, keselamatan pasien tanggung jawab kami. Stay safe, stay healthy. Hemodialisa. Mesin HD yang beroperasional saat ini adalah 19 mesin dan akan terus bertambah sampai 25 mesin.
Hemodialisa terdiri dari petugas ruang HD, alat single use, ruang isolasi airborne, gudang BHP HD, ruang reserve osmosis RO, klinik estetik. Klinik Estetika Rumah Sakit Islam Al-Yani memiliki layanan laser rejuvenation agar kulit tampak lebih muda, alat kauter atau bedah listrik, alat facial, alat microneedling, acne peeling, ekstraksi komedis, injeksi acne, mikrodermabrasi, chemical peeling wajah. Klinik vaksin. Klinik vaksin Rumah Sakit Islam Al-Yani telah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Klinik vaksin Rumah Sakit Islam Al-Yani memiliki 2 ruangan, yaitu ruang pemeriksaan tindakan. Petugas memakai APD level 3 yang terdiri dari hand hygiene, head cap, pemasangan masker atau respirator, pemasangan Google atau face shield, pemasangan handscoon,
pemasangan shoe cover, pemakaian hazmat, pemakaian sepatu boot, dan awali dengan berdoa. Memasang pelindung pada bagian-bagian alat yang paling sering disentuh. Menyediakan kumur dengan kandungan povidon iodin, pengisian form screening pasien, penting yo mbak. Terus manajer ini alasannya bedo. Bedo kayak nomane, kayak banyak kok mbak. pasien dipersilahkan melakukan hand hygiene. Perawat melakukan fogging desinfektan berbahan aman lingkungan. Pemasangan APD pasien, dental aerosol suction, exhaust fan, dan HEPA filter. Sebelum membuka mulut, pasien dipersilahkan berkumur terlebih dahulu. Konsultasi pasien dan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Peralatan steril untuk tiap-tiap pasien. Tindakan perawatan. Pelepasan APD pasien. Pasien kembali dipersilahkan melakukan hand hygiene. Sebelum keluar ruang tindakan, pasien dilakukan fogging desinfektan lagi. Sebelum memanggil pasien berikutnya, ruang tindakan dibersihkan dan dilakukan fogging desinfektan. Sejak tahun 70-an, Nahdlatul Ulama menjadi ormas Islam terbesar Indonesia, menaruh perhatian dengan mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendahulu dan para pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya sangat memberikan perhatian tentang pentingnya dunia kesehatan dan dunia pendidikan. Beliau merintis yang namanya Rumah Sakit Islam Surabaya yang ada di Yani
termasuk juga sekolah-sekolah di bidang kesehatan. Bagi kita sebagai penerus tentu punya kewajiban untuk terus mengembangkan, memperkuat, sehingga apa yang sudah dirintis oleh beliau-beliau bisa tumbuh kembang dengan baik. Kita kembangkan rumah sakit Islam yang ada di Ayani, yang ada di Jember Sari, dan Unusa. Itu semua kita dedikasikan dalam rangka menyongsong 100 tahun NU. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan ini senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab tantangan zaman di bidang kesehatan yang terus berkembang, di mana Surabaya juga dikenal sebagai SHS atau Surabaya Health Season, maka pada tahun 2018, Yersis meresmikan gedung berlantai 6 di sisi utara gedung RSI Lama di Jalan Ahmad Yani yang diberi nama Graha RSI. RSI memiliki 3 program unggulan yaitu Child, Woman, and Beauty. Child melayani perawatan tumbuh kembang anak dengan subspesialisnya. Woman melayani proses persalinan dengan subspesialisnya. Beauty melayani perawatan wajah sampai dengan organ kewanitaan dengan subspesialisnya. Graha RSI gedung baru berlantai 6, tiap-tiap lantai mempunyai fasilitas yang sama. Mulai lantai 1 sampai 5, masing-masing disediakan 2 kamar VVIP, 2 kamar VIP, kelas 1 2 kamar, masing-masing terdiri dari 2 tempat tidur, kelas 2 2 kamar, masing-masing terdiri dari 3 tempat tidur, kelas 3 2 kamar, masing-masing terdiri dari 6 tempat tidur. Gedung baru berlantai 6 memiliki lantai dasar dari lantai 1 sampai 5. Lantai dasar diperuntukkan farmasi, apotek yang menyediakan obat-obatan, laboratorium medik untuk menganalisa hasil diagnosa pasien dengan peralatan-peralatan yang canggih. Lantai 1 diperuntukkan untuk penanganan pasien cuci darah serta klinik vaksin. Melayani berbagai macam jenis vaksinasi mulai dari anak-anak sampai dewasa. Lantai 2 diperuntukkan untuk penanganan dan perawatan persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang membutuhkan intervensi medis secara khusus. Lantai 3 terdapat klinik estetika. Lantai 4 diperuntukkan bagi pasien dewasa. Lantai 5 diperuntukkan bagi ruang manajemen, poli anak, dan poli kandungan. Sejak tahun 2014, RSI Surabaya menjadi rujukan BPJS sehingga masyarakat pemegang kartu BPJS bisa berobat di sini. Untuk mencegah antrian panjang dan efisiensi waktu, maka RSI menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk registrasi dengan sistem pendaftaran mandiri maupun secara online. Saat ini, RSI Surabaya memiliki 30 poli spesialis, 3 kamar operasi yang memiliki peralatan ruang intensive care unit, ruang intensive care unit, dan instalasi gawat darurat yang dilengkapi dengan 3 ambulans emergency serta paramedisnya. RSI memiliki fasilitas radiologi seperti CT scan dan X-ray, alat hemodialisis, alat operasi laparoskopi, alat USG 4 dimensi, alat operasi gigi, alat laser estetika, dan lain-lain. Kami menyediakan masjid di area rumah sakit untuk para pengunjung dan pasien agar dapat melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Pasien pun kami doakan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, khusus pasien yang beragama Islam. RSI melayani pasien secara islami, ramah, dan santun. Kesembuhan datang dari Allah, keselamatan pasien tanggung jawab kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ami Fidiani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Bagaimana kabar sobat RSI sekalian? Apakah apa yang dikhawatirkan oleh para sobat RSI jika berobat ke rumah sakit di era pandemi COVID-19 ini? Jangan khawatir sobat sekalian. Di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, sebelum pasien untuk opname atau masuk ke rumah sakit, kita akan melakukan screening dulu terhadap pasien. Jadi misal pasien datang ke UGD, kita akan melakukan screening. Minimal kita lakukan adalah pemeriksaan darah lengkap, foto torak, dan rapid test COVID-19. Dari hasil pemeriksaan 3 ini, nanti kita tentukan apakah pasien ini termasuk dalam pasien dalam pengawasan atau suspek ke dalam coronavirus, ataukah dia tidak ada, atau dalam arti kata pasien ini tidak ada dalam arahan ke pasien yang corona. Untuk pasien yang nanti pasien dalam pengawasan atau suspek coronavirus, kita tempatkan rawat inap di gedung lama. Sedangkan jika pasien ini tidak ada tanda-tanda ke dalam pasien coronavirus, dalam arti pasien ini tidak ada corona, kita langsung opnamekan pasien ini ke ruang rawat inap di Geraha RSI, yaitu di gedung baru. Jadi rawat inap pasien yang terkena corona dan pasien yang tidak corona adalah terpisah. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk meminimalkan penyebaran infeksi. Jadi para sobat RSI sekalian, jangan takut berobat ke RSI Surabaya Ayani. Insya Allah kita sudah berusaha berikhtiar untuk meminimalkan penyebaran infeksi ini. Juga ruangan rumah sakit ini kita lakukan pembersihan dan desinfektan secara berkala. Jadi para sobat RSI sekalian, insya Allah Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani aman. Jadi jika Anda sakit, jangan takut untuk berobat ke rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit aman, jangan takut berobat ke rumah sakit. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Untuk para ibu-ibu yang telah mengikuti acara Trekso bersama Dr. Mary, untuk lebih singkatnya lagi karena ini sudah telat hampir 30 menitan ya kita mulai acaranya. Jadi nanti jam ini nanti sebentar lagi akan ada penyampaian materi oleh Dr. Mary Susanti, spesialis anak Rumah Sakit Islam Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan sumeri dan peralihan untuk sesi tanya jawab. Kemudian nanti acara yang terakhir akan ada foto bersama dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, untuk Dr. Mary selaku pemateri untuk dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Kali ini kita berkumpul bersama walaupun secara online. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi. Saat ini kita memulai untuk kelas laktasi online. Ada beberapa serial materi yang akan kita berikan. Saat ini masih sesi yang pertama. Jangan khawatir Bunda, karena masih ada beberapa sesi lagi yang cukup lama. Oke, saya coba untuk share screen PPT. Oke, tampak ya? Dalam diskusi kita kali ini, nanti dipandu oleh moderatornya Mbak Fetka, tapi bila bisa lewat chat ya, atau langsung bisa ya, langsung aja juga boleh, karena peserta kita tidak banyak, jadi memudahkan untuk komunikasi justru.
Bila ada yang mau bertanya langsung membuka meng-unmute suaranya sehingga kita langsung bisa berdiskusi dengan lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas laktasi online kali ini, sebagai pendahuluan, sebenarnya ada beberapa materi nanti yang ingin saya sampaikan. Yang saat ini, materi yang pertama ini adalah materi tentang keajaiban dari air susu ibu. Setiap seminggu sekali kita berencana untuk memulai memberikan materi-materi dengan tema-tema yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan tema seputar ASI, bagaimana mitos dan fakta yang sangat banyak tentang ASI ini. Kemudian kita belajar, karena ibu-ibu saat ini sudah sangat melek medsos dan pintar, tentu kita sedikit mendalami tentang anatomi dan fisiologi menyusui. Nah, di masa pandemi seperti ini tentu banyak sekali kasus ibu yang terduga atau yang sudah terkonfirmasi dengan COVID, bagaimana menyusunya, apakah aman? Kemudian persiapan kehamilan, dari kehamilan apa saja sih yang harus kita siapkan? IMD, nah tentu Bunda sudah mengetahui semua manfaat IMD, mari kita kulik lebih jauh dari sisi ilmiah, dan sehingga kita melaksanakan IMD itu kita yakin dengan manfaatnya sehingga akan berefek terhadap keberhasilan 6 bulan menyusui. Nanti oleh Mbak Heni Yuliani akan dibantu tentang belajar tentang posisi perlekatan. Banyak ibu-ibu yang ternyata mengalami puting lecet. Setelah kita evaluasi, paling besar penyebabnya adalah posisi dan perlekatan yang belum tepat. Kemudian oleh Bidan Ainun akan dibahas tentang rawat gabung. Apa sih manfaatnya sebenarnya rawat gabung itu? Apa yang dilakukan ibu? Apa yang diobservasi ibu dan bagaimana kita memperlakukan bayi kita? Kalau ibu lagi capek, apakah bayinya tetap rawat gabung? Dan lain-lain itu nanti dibahas secara lengkap oleh Mbak Ainun. Kemudian yang saat ini terjadi di opini ibu-ibu yang beredar bahwa dia sangat ingin ASINya itu banyak dan berlimpah. Sebenarnya perlu tidak? Nah, nanti Dr. Widayanti sebagai salah satu konselor laktasi kita akan bahas dengan tuntas. Kemudian saya juga nanti akan bahas bagaimana bisa menyusui secara langsung, bagaimana mengatasi payudara yang mengalami masalah. Kemudian seandainya bayi kita memerlukan alat bantu seperti cup feeder, sonde, bagaimana memperlakukannya dengan tepat. Tentu juga tidak kalah pentingnya adalah peran seorang psikolog yang akan memberikan penjelasan kepada ibu, masalah-masalah apa yang akan dialami oleh ibu, kecemasankah, masalah trauma, dan lain-lain. Ini nanti ibu bisa baca sendiri. Jadi saat ini bahasnya hanya step pertama saja. Bila ada pertanyaan, nah secara singkat yang bukan menyangkut materi akan saya jawab, tapi tentu saja diharapkan bunda-bunda semua mengikuti materi-materi yang berikutnya karena pembahasannya akan lebih tuntas. Gitu. Nah, saat ini kita masuk serial yang pertama yaitu tentang keajaiban ASI. Sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui bahwa angka kematian bayi di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan target MDGs yang 23 per 1000 kelahiran hidup. Tentu saja menjadi PR yang cukup besar. Kenapa angka kematian bayi ini merupakan indikator yang sangat signifikan tentang keberhasilan kesehatan suatu negara. Dari beberapa penelitian, sudah tampak secara signifikan bahwa menyusui segera setelah lahir dalam waktu 30 menit akan meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif dan ini ternyata bisa menurunkan angka kematian bayi. Selain itu, angka kesakitan pada bayi-bayi prematur ini juga akan berkurang sebanyak 55-87%. Kenapa angka kesakitan bayi prematur akan bisa berkurang? Nanti akan kita bahas secara lebih tuntas. Kemudian juga disebutkan bahwa selama ini kita menyangka bahwa ASI adalah suatu makanan saja buat bayi. Ilmu terus berkembang dari penelitian,
diketahui bahwa ASI ternyata juga merupakan suatu obat, suatu imunoterapi dan merupakan stimulasi tumbuh kembang yang baik buat buah hati kita. Di sini dikatakan bahwa optimal nutrisi sejak awal kehidupan, maka akan memperbaiki tidak hanya generasi saat ini saja, tapi memperbaiki generasi yang akan datang. Kenapa? Coba kita lihat bagian berikut ini. Bagian berikut ini menggambarkan suatu intergenerational cycle malnutrisi. Artinya apa ya Bunda ya? Nggak usah bingung, kita lihat satu-satu secara mudah bahwa kelahiran bayi yang prematur, kelahiran bayi yang sakit, bila tidak diatasi dengan nutrisi yang baik, akan mempengaruhi kualitas hidup generasi yang selanjutnya dari anak tersebut. Diperhatikan pada lingkaran yang hijau kanan ini. Bila anak dalam 2 tahun pertama tidak diperbaiki segala kesakitan yang dia alami, maka pada anak yang setelah di atas 2 tahun mendapat nutrisi yang baik, maka dia biasanya stuntingnya tidak bisa diperbaiki. Tapi dia mendapatkan asupan kalori yang banyak sehingga menghasilkan risiko anak yang memiliki berat badan yang besar atau kita bilang dengan overweight atau central adiposity, maka penyakit-penyakit non-communicable disease seperti hipertensi, kencing manis, penyakit kardiovaskular mudah terjadi pada kelompok yang seperti ini. Bila melewati fase subur, maka potensi orang yang seperti ini akan melahirkan bayi yang prematur kembali. Tetapi bila 2 tahun pertama tidak diperbaiki, dia tetap menjadi anak yang kurus, maka tentu saja dia akan berisiko terhadap penyakit-penyakit akibat imunitasnya yang tidak optimal. Seperti apa? Misalnya saja infeksi yang berulang, diare, kemudian inadequate nutrisi, maka saat anak ini memasuki masa pubertas, dia akan mengalami perawakan pendek. Kemudian beberapa penelitian mengatakan bahwa mengalami IQ yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Ketika memasuki fase subur, tentu saja berpotensi memiliki risiko bayi yang prematur atau IUGR kembali. Jadi disinilah yang disebut intergenerational cycle malnutrisi. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah diperbaikan di 2 tahun pertama. Bila diberikan ASI secara eksklusif, maka harapannya sangat besar untuk memutus mata rantai 2 ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, sehingga tentu dari sini pemahaman bunda-bunda semua dan juga ayah akan terbuka betapa pentingnya 1000 hari pertama sejak kehamilan hingga bayi itu berusia 3 tahun. Di sini coba kita lihat mengulas sedikit tentang fakta-fakta ilmiah di seputar ASI. Dari beberapa jurnal, di sini diungkapkan bahwa di dalam ASI itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu kita bisa mengatakan dia akan menghasilkan gula susu ASI yang namanya laktosa. Laktosa ini terdiri atas galaktosa dan glukosamin. Nah, galaktosa inilah yang menjadi nutrisi otak untuk membentuk jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, sudah terbukti bahwa ASI membentuk selaput pembungkus saraf. Dikatakan juga dari jurnal bahwa ketika di dalam janin itu steril. Ketika proses kelahiran, baik melewati, apalagi kelahiran lewat persalinan normal, maka dari vagina ibu dan dari usus ibu itu bisa memberikan probiotik yang sangat baik ke bayi. Kemudian
dikatakan juga bahwa komposisi protein pada ASI lebih banyak whey dibanding kasein. Nah, ibu-ibu, saat ini secara singkat dikatakan bahwa whey itu merupakan jenis protein lebih mudah diserap. Dan ini berbanding terbalik dibandingkan komposisi yang ada pada susu formula. Di sini saya mencoba merangkum dari beberapa jurnal, dikatakan bahwa menyusu lebih dari 6 bulan terbukti meningkatkan 4,4 poin skala perkembangan pada anak. Anak merangkak lebih cepat dan kemungkinan bisa berjalan lebih cepat pada usia 12 bulan. Selain itu, dikatakan bahwa menyusu berpengaruh terhadap pertumbuhan rahang, gigi, otot wajah, sehingga menciptakan struktur wajah yang normal. Sehingga kalau kita perhatikan, anak yang menyusu direct breastfeeding, menyusu langsung ke puting, biasanya perkembangan bicaranya lebih cepat. Kenapa? Karena otot bicara dan otot mengunyah dan mencerna makanan itu sama. Jadi dia sudah terlatih gerakannya lebih rumit sejak lahir. Nah, di sini juga dikatakan bahwa bayi yang mendapat susu formula berpotensi 3 kali lipat lebih tinggi mengalami anak yang hiperaktif. Tentu saja di sini juga kita harus memperhatikan beberapa faktor risiko patologis pada ibu. Yang saat ini sedang mulai kita lakukan beberapa tahun terakhir adalah pada bayi-bayi yang sangat prematur, yang dikarang di bawah 1 kilo, di bawah 1,5 kilo, kita sudah bisa memberikan ASI secara dini dari usia kira-kira beberapa jam sesudah lahir. Caranya bagaimana? Karena bayi-bayi yang sangat kecil itu memiliki refleks hitap dan refleks telan yang masih minimal, kita hanya mengoleskan saja. ASI itu melewati selaput dalam pipi. Nah, sudah jelas ASI kan mengandung antibodi, imunoglobulin, enzim pencernaan itu akan mengalir lewat aliran darah. Dan ini memberikan efek imunitas yang sangat baik pada bayi. Bisa kayak gitu ya. Makanya mandi. Nah, ASI saat ini dikatakan spesies spesifik. Artinya apa ya spesies spesifik? Coba kita bandingkan ASI itu dengan beberapa mamalia yang lain. Mulai dari sapi, artinya mamalia itu kan menyusui ya, menyusui, melahirkan. Mulai dari sapi, kambing, tikus. Ternyata memang mamalia itu mempunyai kekhasan masing-masing. Mulai dari lamanya kehamilan, dari kecepatan pertumbuhannya, kemudian dari bagaimana cara dia minum, dan perbedaan tempat hidup. Kalau kita perhatikan di sini, maaf, nah ternyata bahwa jauh sekali ya antara manusia dan sapi dalam proses kehidupannya. Kalau kita lihat, seorang manusia untuk mencapai berat lahir itu membutuhkan waktu 180 hari. 2 kali berat lahir baru dia capai. Untuk sapi ternyata dia hanya membutuhkan 47 hari. Untuk kambing 19 hari dan tikus 6 hari. Ini saja tentu juga dipengaruhi oleh komposisi makronutriennya. Baik protein, lemak, dan laktosa. Kalau kita lihat di tabel ini kan cukup berbeda. Nah, ini akan menjadi pertimbangan kita salah satunya kalau kita ingin memberikan pengganti ASI. Jangan-jangan mempengaruhi ke pertumbuhan anak kita. Seperti itu ya Bunda, Ayah Bunda ya. Kemudian dari beberapa penelitian juga diketahui bahwa komposisi ASI itu akan berbeda sesuai dengan kebutuhan bayi. Bayi cukup bulan dan bayi kurang bulan, komposisi ASI-nya tidak sama. Dan ini jelas tidak bisa dicapai oleh susu formula. Kita lihat sendiri ada yang namanya kolostrum. Kolostrum 0-3 hari dia masih bentuk kolostrum. ASI prematur usia 8-11 hari juga dia berbeda dengan kalori ASI matur usia 8-11 hari. Sama-sama usianya sama, tapi lihat kalori yang dihasilkan. Pada ASI prematur 71 kekal per kilogram, sedangkan pada ASI matur 59 kekal per 100 mili. ASI prematur yang lebih jauh usianya
Di sini lihat sudah mulai turun, tapi tetap berbeda dibandingkan dengan ASI yang matur. Maksudnya ASI prematur gini adalah seorang ibu yang melahirkan anak yang prematur dan seorang ibu yang melahirkan anak yang matur itu memiliki kandungan baik energi, protein, lemak, dan laktosa yang berbeda. Oh ya, sebelumnya juga saya ingin perkenalkan istilah formic dan hind milk yang mungkin banyak ayah bunda sekalian yang sudah mengetahui. Setidaknya di ASI awal, pancaran-pancaran awal kita katakan formic dan ASI akhir dikatakan hind milk. Beberapa orang tua yang belum paham sering merasa bahwa ketika pancaran ASI-nya itu masih sangat bening, itu dikatakan seperti ASI yang tidak banyak manfaatnya, seperti yang kalorinya kurang. Ini adalah contoh yang kolostrum. Beberapa kolostrum memang memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang clear kolostrum, ada yang bening, ada yang kekuningan, ada yang kuning pekat. Tapi di bawah selama itu dikatakan kolostrum, maka yang lebih banyak adalah kandungan dari imunoglobulinnya, bukan kalorinya. Coba kita lihat tabel yang sebelumnya. Nah, lihat. Kolostrum kan kalorinya lebih rendah dibandingkan pada ASI pada umumnya. Tapi dia mengandung lebih banyak protein. Dia tidak memerlukan lemak yang banyak dan dia memiliki gula susu yang sama. Formic, ASI pancaran awal jelas lebih bening dibandingkan hind milk. Ini sangat berdampak. Pengetahuan ini sangat berdampak ketika seorang ibu dalam proses menyusui tidak menyusui secara tuntas bayinya. Beberapa orang tua sering sekali ganti ke kanan dan ke kiri secara cepat. Karena merasa ketika disusui yang kanan, yang kiri juga ikut deras, sehingga dia langsung 5 menit ganti kanan, 5 menit ganti kiri, 5 menit ganti kanan, 5 menit ganti kiri, kemudian bayinya kenyang, ternyata hind milk-nya masih banyak. Itu yang pertama. Atau yang kedua, pada ibu yang memiliki ASI yang sangat berlimpah, sering sekali terjadi bahwa bayinya sudah kenyang sebelum menghabiskan hind milk. Di hind milk ini mengandung lemak yang lebih tinggi, yang justru berfungsi untuk meningkatkan berat badan. Formic mengandung ASI dan gula yang bisa mengatasi rasa cepat, rasa lapar, dan haus pada bayi dengan cepat. Kalau kita mengetahui ini, maka kita bisa mengajarkan sedini mungkin buah hati kita untuk bisa menghabiskan hind milk. Bagaimana cara mengajarkannya? Nanti akan kita ajarkan pada serial kelas laktasi berikutnya. Nah, ini juga sering terjadi di orang tua, di mana orang tua sering merasa kenapa kalau diberikan ASI bayinya rewel sekali. Tapi ketika saya sudah memberikan 1 botol susu formula, maka bayinya langsung anteng, diam, dan tidur. Kalau kita perhatikan, memang Bunda, Ayah, semua bayi ASI itu mudah merasa lapar. Kenapa? Karena pengosongan lambung akan terjadi lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena pada ASI itu mengandung enzim pencernaan serta dia mengandung komposisi makronutrisi dan mikronutrisi yang lebih mudah dicerna. Dengan pengosongan yang lambung yang lebih cepat, maka bayi akan merasa mudah lebih lapar. Nah, beda kalau diberikan susu formula, jelas dia tidak mengandung enzim pencernaan, sehingga pengosongan di lambungnya lebih lama dan bayinya tertidur. Kalau kita mengetahui prinsip ini, ketika bayi kita mudah merasa lapar, kita tidak menjadi panik. Kita justru akan memberikan ASI lebih sering. Dengan memberikan ASI lebih sering, manfaatnya banyak nanti setelah kita belajar tentang hormon. Produksi ASI kita akan berlimpah pada proses menyusui berikutnya. Sekarang sedikit ya Ayah Bunda ya, kita mendalami tentang keajaiban ASI lewat kandungan nutrisinya. Sedikit rumit, tapi ini kita pelajari pelan-pelan sehingga ketika kita memahami nutrisi ASI secara lebih sempurna, maka kita tidak mudah menggantikan dengan pengganti ASI yang lain. Karena kita tahu bahwa komposisi nutrisinya tidak tergantikan.
ASI itu mengandung air sebanyak 87,5%. Jadi kandungan ASI itu yang terbanyak adalah air. Hal ini tentu saja wajar terjadi pada ibu yang minumnya kurang. Kalau minumnya kurang, maka ASI tentu saja kurang. Kenapa? Karena ASI terbuat lebih banyak dari air. Sehingga pada ibu menyusui diharapkan minumnya lebih banyak dibandingkan tidak menyusui, minimal 3 liter per hari. Kemudian ASI itu memiliki kekentalan atau yang kita bilang osmolaritas itu bisa menyesuaikan dengan saluran cerna bayi. Beberapa bayi yang terpaksa karena beberapa kondisi mendapatkan susu formula, biasanya ada risiko mudah mengalami malabsorpsi atau gangguan penyerapan. Kenapa? Kekentalannya tidak sesuai dengan saluran cerna bayi, apalagi bayi itu prematur atau bayi itu sakit. Di atas kita sudah menyinggung yang namanya laktosa. Laktosa kita katakan sebagai gula susu. Dia memiliki kadar yang lebih banyak 2 kali dibandingkan susu formula. Tetapi intoleransi laktosa jarang. Nah, maksudnya begini Ayah Bunda tentang intoleransi laktosa. Beberapa bayi itu tidak memiliki enzim yang bisa mencerna laktosa pas sejak lahir, kita katakan intoleransi laktosa primer, atau bayi memiliki enzim tetapi dia belum bisa bekerja dengan optimal karena masih sedikit. Nah, dengan pemberian ASI, intoleransi laktosanya akan jarang terjadi. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan dengan mudah penyerapan pada ASI tersebut. Kemudian tadi kita singgung masalah kolostrum. Karbohidrat dalam kolostrum artinya apa? Kalori ya. Kita berbicara tentang kalori. Kalori pada kolostrum memang tidak terlalu tinggi. Tetapi memang dia akan meningkat secara signifikan pada saat ASI memasuki fase transisi, yaitu di kapan? 7-14 hari setelah melahirkan. Kemudian kita beralih ke protein. Protein juga terdapat pada ASI, pada susu formula juga terdapat, tapi komposisinya sangat berbeda. Di atas kita sudah menyinggung istilah whey dan kasein. Ini adalah jenis protein yang terdapat pada ASI. Whey itu adalah jenis protein yang lebih mudah diserap, lebih mudah dicerna dibanding kasein. Kalau pada ASI komposisinya 70:30. Nah, kalau susu formula terbalik. Malah 70 adalah kasein, sehingga sudah jelas bahwa penyerapan protein pada ASI lebih mudah. Di sini saya menyinggung kembali tentang kasein dan whey yang memang whey pada ASI lebih tinggi ya dibandingkan pada susu sapi. Kasein pada ASI lebih sedikit dibandingkan pada susu sapi. Yang lebih mudah diserap adalah whey. Jadi dia protein pada ASI lebih mudah diserap. Kemudian apa sih fungsinya protein? Jadi dia membantu untuk pertumbuhan dan kematangan usus. Juga membantu meningkatkan penyerapan besi dan daya tahan tubuh pada anak. Sekarang kita beralih kepada lemak. Lemak itu penting loh, ayah, bunda, pada tubuh bayi. Kenapa? Karena jaringan otak bayi itu banyak terbentuk dari lemak. Sehingga memang bayi membutuhkan lemak yang tinggi. Pada ASI lemaknya lebih tinggi dibandingkan susu formula. Dan tidak hanya sekedar jumlah, tetapi profil lemaknya berbeda. Di mana ASI mengandung lebih banyak omega 3 dan omega 6. Beberapa susu formula akhirnya perlu menambahkan DHA, ARA yang merupakan asam lemak rantai panjang karena pada prinsipnya dia tidak memiliki itu. Kemudian juga karnitin. Karnitin ini membantu proses pembentukan energi untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Bisa dibaca seterusnya Bunda ya. Sekarang kita berlanjut ke vitamin. Vitamin ada 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut. Yang tidak larut tentu Bunda sudah mengetahui ya, namanya istilah ADEK. Nah, vitamin tidak larut dalam air ini ternyata juga, sebentar ya.
terdapat di dalam ASI. Kita baca satu-satu. Untuk vitamin A, dia diperlukan untuk kepentingan sel retina pada mata. Vitamin D untuk memang lebih sedikit kadarnya pada ASI, sehingga beberapa bayi memang perlu dijemur untuk mendapatkan kadar vitamin D. Kemudian vitamin K juga lebih sedikit memang, sehingga pada ASI dibutuhkan injeksi vitamin K setelah lahir. Tapi kadar sedikit ini Allah sudah membentuk dengan manfaat yang lebih banyak. Nanti kita bahas. Untuk vitamin yang larut dalam air, hampir semua bisa terdapat dalam ASI dan sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi ibu. Misalnya vitamin B6. Vitamin B6 itu untuk kepentingan syaraf pada ibu. Kemudian vitamin B12 bisa didapat dalam makanan kita sehari-hari. Untuk mineral, ini tidak dipengaruhi makanan ibu. Tetap akan dalam jumlah yang optimal di dalam ASI. Mineral di dalam ASI tentu lebih baik dan lebih mudah diserap dibandingkan susu formula. Di sini saya mencantumkan tabel tentang perbedaan kadar mineral ASI dan susu formula, di mana natriumnya lebih rendah pada ASI. Tentu natrium sangat memudahkan kerja ginjal ya, dan kalium yang lebih rendah. Kalau terlalu tinggi tuh proses metabolisme di ginjal lebih berat. Kemudian dia mengandung zat besi lebih banyak, fosfor, dan kalsium lebih rendah dibanding susu formula. Lebih rendah di sini bukan berarti lebih jelek ayah bunda, pasti ada manfaatnya yang banyak. Kenapa? Justru memang bayi masih memerlukan kadar mineral yang tidak terlalu tinggi, tidak memperberat fungsi ginjal, begitu. Kemudian setelah kita bahas tentang nutrisi, kita beralih berbicara sedikit tentang hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini nanti akan dibahas secara lebih detail di serial edukasi kelas laktasi yang lain. Kenapa ya kita perlu mempelajari mekanisme hormon prolaktin? Kenapa ya kita harus mempelajari mekanisme hormon oksitosin? Karena setelah kita paham mekanisme kerjanya, maka kita bisa meningkatkan kedua kadar hormon ini sehingga proses menyusui kita tidak terganggu. Kadang ada kalanya terjadi bendungan ASI. ASI tetap produksi tapi tidak bisa keluar. Nah, kalau kita sudah paham mekanisme kerja hormon ini, kita tahu apa yang kita lakukan. Oh, ternyata mengalami masalah misalnya di oksitosin. Oksitosnya ngambek, nggak mau bekerja. Gimana cara meningkatkannya? Ada caranya. Seperti itu Bunda, nanti akan dibahas pada sesi serial kelas laktasi yang berikutnya. Prinsipnya adalah ketika seorang bayi itu menghisap, maka rangsangan yang didapat di ujung payudara itu akan merangsang bagian otak depan yang dikatakan hipofisis untuk menghasilkan prolaktin. Prolaktin akhirnya masuk ke peredaran darah, masuk ke payudara, akhirnya dia membuat ASI di pabrik ASI yang namanya alveolus. Prolaktin ini setelah diproduksi, dia tetap berada di aliran darah selama 30 menit setelah dihisap. Makanya ayah bunda pada anak yang katanya ngempeng ya, jadi nyusu bisa 1 jam, bisa 2 jam, itu sebenarnya tidak sia-sia. Kenapa? Karena hormonnya yang ada walaupun ASI-nya sudah tidak ada, sudah habis terhisap, tapi hormon prolaktin akan naik-naik terus. Kenapa? Karena ujung saraf sensorik di sekitar payudaranya terus dirangsang. Maka ini sangat bermanfaat untuk memproduksi ASI pada periode minum yang berikutnya. Karena hormon prolaktinnya lebih tinggi, tentu saja maka pabrik ASI atau alveolus ini akan produksi ASI lebih banyak. Nah, prolaktin umumnya dihasilkan pada malam hari. Jadi pada ibu-ibu yang bekerja misalnya, sangat disarankan untuk menyusui lebih sering pada malam hari untuk menghasilkan produksi ASI yang lebih banyak untuk keesokan harinya. Begitu maksudnya. Selain itu, kita sudah sering mungkin mendengar bahwa hormon prolaktin itu berfungsi sebagai KB alami. Ini adalah kerjaan hormon prolaktin. Dia menekan indung telur untuk menghasilkan telur. Jadi menyusui pada malam hari tentu saja bermanfaat untuk menunda kehamilan. Sekarang kita berbicara tentang refleks oksitosin.
Ini adalah hormon oksitosin. Beberapa istilah yang modernnya kita katakan love reflex atau let down reflex. Kenapa ya dikatakan hormon cinta ya? Kenapa? Karena memang dia akan keluar seiring dengan ibu merasa nyaman melihat bayinya, ibu merasa tenang melihat bayinya, ibu merasa rileks, maka akan merangsang kontraksi otot di sekitar alveolus atau pabrik ASI yang tadi untuk memancarkan ASI keluar. Oksitosin kadang lebih cepat bekerja dibandingkan prolaktin. Jadi tidak heran kalau ketika ibu ingat bayinya walaupun dia tidak ada bayinya di depannya dia, itu ASI sudah menetes karena hormon oksitosin sudah bekerja. Ini yang penting nanti ketika kita sudah saatnya bekerja, kita bisa ASI eksklusif adalah dengan memanfaatkan kerja refleks hormon oksitosin ini. Oke, setelah membahas kandungan nutrisi, kita membahas keajaiban hormon, kita mulai melihat sisi lain dari ASI dan susu formula. Di sini dikatakan bahwa ASI itu suhunya selalu tepat. Jadi kalau ASI dalam payudara seorang ibu tidak ada yang pernah terlalu panas atau terlalu dingin. Tentu saja ini berbeda ya dengan susu formula ya Bunda ya. Kita perlu menghangatkan pada bayi-bayi pada ASI yang beku. Kemudian bisa saja ketika menghangatkan masih terlalu panas. Ketika apalagi kalau kita mendapatkan ASI donor tentu ada cara-cara tertentu untuk bisa mensterilkan ASI dengan pasteurisasi. ASI jarang menyebabkan alergi. Kemungkinan besar kalaupun alergi bukan dari ASI-nya tapi dari makanan yang dimakan ibu. Itu kita bahas dalam sesi yang berikutnya sebenarnya. Kemudian meningkatkan hubungan ibu dan menjadi orang yang percaya diri. Inilah yang sering saya tekankan kepada ibu-ibu yang menyusui untuk sangat-sangat penting melakukan direct breastfeeding atau menyusui langsung. Namanya adalah breastfeeding bahasa Inggrisnya. Kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ASI. Sebenarnya itu adalah menyusu langsung dari payudara. Anak yang menyusu langsung dari payudara itu memiliki bonding atau ikatan batin yang sangat kuat dengan ibu. Berbeda dengan ASI, walaupun itu ASI diberikan lewat DOT, itu bondingnya berbeda. Anak yang secure, merasa aman sejak lahir akibat sering dipeluk ibu ketika menyusui, akan memiliki empati yang bagus terhadap temannya. Dan ini nampak ketika dia sudah fase bermain. Dia bisa memahami emosi temannya. Jadi tidak seperti anak yang bermain dengan dunianya sendiri. Saya perhatikan beberapa anak susu formula sering seperti itu. Dia tidak tahu kalau temannya lagi jengkel terhadap dia, ingin merebut mainan temannya, dan lain-lain. Kemudian kalau susu formula bagaimana? Tentu saja komposisinya perlu diubah, sehingga susu formula kan dibuat 2 serial. Yang pertama di bawah 6 bulan, yang kedua di atas 6 bulan. Karena komposisi susu formula berbeda dengan ASI, untuk menyerupai ASI dia menambahkan taurin, DHA, HA yang tadi saya sudah bahas sekilas, sama alfa-laktabumin. Ini membuktikan bahwa ASI tentu saja bahwa susu formula tentu saja banyak kekurangannya. Dan satu lagi, komposisi tidak berubah sesuai kebutuhan bayi. Makanya pada bayi yang terpaksa memang mendapatkan susu formula, kita harus atur. Pada saat kondisi status gizi seperti ini, susu formula apa yang tepat? Pada saat dia merasa prematur, susu formula apa yang tepat? Pada saat dia mengalami gagal tumbuh, susu formula apa yang tepat? Bahkan ketika dia mengalami malabsorpsi, kita harus memikirkan susu formula yang tepat. Sangat banyak yang harus dipikirkan. Bunda, jadi di saat ini ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwa ketika ASI kita tidak ada atau awal-awal ASI kita masih memang belum banyak, tidak mudah beralih mencari pengganti ASI dengan sangat cepat. Pikirkan kembali kandungan ASI yang tidak tergantikan oleh susu formula. Satu lagi, ternyata keuntungan ASI itu adalah mencegah risiko penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit jantung, penyakit keganasan. Ini sudah banyak beberapa penelitiannya. Dan buat ibu sendiri, dengan menyusui itu kan merangsang kontraksi rahim. Jadi jangan heran buat ayah bunda yang apalagi baru punya anak pertama ketika menyusui, kenapa pada rahimnya tampak terasa seperti yang rasa nyeri, serut sekilas seperti itu ya. Itu karena rahimnya akan mengecil. Kemudian sudah banyak yang penelitian untuk mengurangi terjadi risiko kanker ovarium dan kanker payudara.
dan menjadi metode KB sementara. Tadi sudah kita singgung tentang manfaat hormon prolaktin untuk mencegah terjadinya pematangan sel telur. Yang lain adalah bisa dibaca tentang tidak ekonomisnya, tidak praktis, ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita. Nah, waspada terhadap bayi susu formula tahun 2003. Bila ayah bunda ingat, ada penelitian di IPB ternyata memang terjadi kontaminasi oleh Enterobacter sakazaki sebanyak 20% pada susu formula. Di Cina juga pernah terjadi kasus seperti itu sehingga banyak bayi mengalami gagal ginjal. Jadi ayah bunda, memang susu formula itu kita memberikannya atas rekomendasi medis. Ada pertimbangan yang sangat tidak mudah untuk merekomendasikan ini. Jadi bukan seperti pengganti yang mudah kita beli di pasaran. Kalau di luar negeri semua susu formula ditaruhnya di apotik, tidak di supermarket, karena dianggap sebagai obat. Nah, ini juga yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari tentang makanan prelaktal. Nah, apakah itu? Oke, ayah bunda mungkin sudah pernah mendengar cerita anak yang baru lahir, ketika ASI ibunya belum ada, dikasih seperti air tajin, air nira, atau susu formula. Kan sambil nunggu ASI ibunya ada, begitu biasanya orang tua akan berkata. Nah, ini memang sering terjadi pada 3 hari pertama setelah anak itu lahir, dan praktek pemberian ini banyak ya, hampir mencapai 30% pada kelompok bayi dan anak. Ada 3 alasan terbanyak biasanya orang tua memberikan prelaktar. Pertama, dikatakan ASI-nya belum keluar, terus bayinya rewel, nangis terus-menerus, terus merasa ASI-nya tidak cukup. Sebenarnya kalau ayah bunda nanti di serial edukasi laktasi berikutnya memahami bagaimana fisiologi bayi itu memerlukan kalori, maka kita bisa menunda makanan prelaktal ini. Secara singkat di sini saya sampaikan bahwa pada bayi baru lahir itu lambungnya masih sedikit, masih sebesar kelereng. Dia hanya membutuhkan kurang lebih hanya 5 cc dalam 24 jam. Artinya cukup beberapa tetes. Terus kok bisa seperti itu? Apakah bayinya tidak kelaparan? Ketika bayi itu lahir, Allah itu sudah memberikan cadangan nutrisi. Kita katakan lemak coklat. Jadi kalau kita lihat bayi itu kan banyak kadar lemaknya. Ini akan dipakai oleh bayi untuk menunggu ASI ibu banyak. Jadi bayi itu sebenarnya tidak kelaparan, tapi tampak seperti relatif kehausan iya. Tapi setelah kita renungkan, kenapa bayi itu tampak seperti kehausan? Allah itu memberikan seperti itu. Coba bayangkan bayi baru lahir anteng aja nggak nyusu, nggak tampak kelaparan. Tentu saja akan membuat ibunya bingung kalau menyusui, ini bayinya kenapa tidur terus? Terus melihat bayinya anteng, ibunya juga anteng, nggak memberikan ASI. Nah, ketika melihat bayinya itu kelaparan, kayak yang kehausan, maka insting seorang ibu pasti akan berikan ASI-nya dengan lebih sering untuk menenangkan bayi. Nah, disitulah mekanisme proses hormonnya berjalan dengan sangat indah. Hormon prolaktinnya meningkat, hormon oksitosinnya meningkat, maka pada bayi-bayi yang lahir normal, hari ketiga ASI-nya sudah banyak. Memang agak sedikit terlambat pada bayi ibu lahir sesar, karena ibu masih lebih kesakitan, tapi itu rata-rata masih aman. Apalagi seorang ibu sudah mengetahui mekanisme patofisiologi pada menyusui seorang bayi berlahir, maka dia akan tetap menyusui. Diharapkan bahwa ASI-nya akan lebih banyak dengan lebih cepat. Nah, di sini saya menyinggung sedikit tentang peran konselor laktasi. Konselor laktasi adalah seseorang yang telah mendapat pemahaman tentang bagaimana mengkonseling semua permasalahan laktasi pada seorang ibu. Peran konselor laktasi ini tidak hanya sejak lahir, tapi dari kehamilan, yaitu dari trimester 2 dan trimester 3. Ketika trimester 2, seorang ibu hamil berkonsultasi dengan konselor, akan diberikan pemahaman tentang IMD, apa itu rawat gabung, bagaimana manfaat dan kerugian susu formula. Nah, kalau sudah memasuki trimester ketiga, mulai dicari masalah-masalah apa yang akan berpotensi mengganggu proses menyusui nanti kelak. Apakah puting ibunya pendek, puting ibunya terbenam,
tinggal di mertua, atau payudaranya pernah mengalami operasi dahulu. Kalau seorang ibu sudah berkonsultasi dengan konselor laktasi sejak kehamilan, biasanya ketika lahir tidak mengalami fase panik. Dia mengetahui, wah ini akan terjadi. Ketika terjadi, apa yang saya lakukan? Seorang ibu sudah mengetahui. Kemudian pertemuan yang ketiga dan konselor laktasi adalah ketika pendampingan saat IMD. Akan didampingi seorang konselor. Nah, usia 1-3 hari ketika rawat gabung, itu juga didampingi oleh seorang konselor. Sehingga dia bisa melihat bagaimana cara bayi belajar menyusui. Kontrol pertama yaitu usia 7-10 hari, dilihat evaluasi ulang bagaimana keberhasilan menyusui. Kemudian mendekati usia 1 bulan, dilihat keberhasilan laktasi dari kenaikan berat badannya, dari tumbuh kembangnya. Kemudian usia 2 bulan, dipersiapkan pertemuan dengan konselor laktasi untuk ibu bekerja. Jadi ibu bekerja, beberapa ibu yang belum paham, dia merasa bahwa harus menambahkan susu formula, padahal tidak. Inilah sekilas yang saya sampaikan tentang materi serial kelas laktasi yang pertama saat ini. Bila ada pertanyaan, silakan Ayah Bunda bisa langsung berbicara atau melalui chat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Mary untuk materi yang telah disampaikan. Untuk Bunda dan Ayah yang mau bertanya, silahkan. Dokter, ini ada pertanyaan dari Miftahul Rizky. Assalamualaikum, mau tanya dokter, anak saya umur 13 bulan. Beberapa hari ini anak saya tidak mau makan, makannya sedikit-sedikit dan minum ASI lewat botol tidak mau. Tapi kalau langsung dari saya dia mau, itu kenapa ya dok? Apa dia, mohon maaf cacingan, sebelumnya terima kasih dokter. Oke, terima kasih Rizky ya. Rizky. Terima kasih Bunda. Untuk masalah anak usia 13 bulan yang mulai GTM ya, gerakan tutup mulut untuk MPASI itu banyak yang harus dievaluasi. Kenapa? Anak-anak di atas 1 tahun itu sudah memiliki keinginannya lebih banyak. Entah apakah dia rasa bosan terhadap menu, atau dia sedang sakit, atau pola cara pemberian MPASI-nya yang belum tepat. Kemudian faktor-faktor lain yang harus kita evaluasi secara psikis maupun cara pemberian pengasuhan pada anak. Jadi memang harus dilihat satu persatu. Nanti Ibu bisa email atau chat atau apapun untuk mendeskripsikan dengan lebih lengkap. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang ASI perah tapi mau ya. Iya, betul. Nah, tadi sudah saya banyak singgung tentang keajaiban ASI, di mana direct breastfeeding itu memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa secure pada anak, sehingga tentu saja anak lebih menyukai untuk menyusu langsung dibandingkan dengan ASI perah walaupun itu diberikan lewat botol. Kalau anak 1 tahun ke atas itu sudah mampu duduk tegak. Lehernya sudah tegak dan sudah siap makan yang hampir menyerupai makanan keluarga. Jadi tidak ada salahnya ayah atau bunda memberikan ASI lewat cangkir. Jadi itu akan mempermurah dalam proses pemberian ASI-nya kalau memang harus meninggalkan buah hati. Demikian mungkin saran saya, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini dokter dari Bu Anif Munjidah. Ini, anak saya berusia 2 bulan, ASI eksklusif, namun pada lidahnya ada putih-putih tebal. Sudah saya kasih Gentian Violet, namun masih tetap. Mohon solusi dokter, terima kasih. Oke. Menyusu langsung ya? Iya. Oke. Pada anak yang usia 2 bulan dengan langsung lidahnya putih-putih tebal itu kita evaluasinya lebih banyak. Apakah itu suatu tanda penyakit? Misalnya anak lagi demam. Anak lagi demam tentu saja beberapa demam menyebabkan selaput lidahnya tampak lebih tebal.
Kemudian, apakah itu karena suatu jamur? Kenapa jamur ada kelembapan di sini? Biasanya sih akan lebih sering terjadi pada bayi yang menyusui dengan susu formula. Karena ketika malam hari dia tidur, masih ada beberapa genangan susu formula yang menetes. Kan kalau pemberian atau pemberian ASI walaupun itu lewat DOT. Kan kalau DOT itu kan menetes tanpa dihisap bayi kan sering terjadi. Kalau pada menyusui langsung kan seorang bayi harus melakukan gerakan ritmik untuk bisa menghisap ASI. Nah, biasanya ASI yang tertinggal di sekitar rongga mulutnya itu lebih minimal atau tidak ada. Sehingga kadang-kadang risiko terjadinya jamur juga berkurang. Walaupun Ibu sudah memberikan obat anti jamur, tapi dievaluasi lagi kira-kira penyebabnya masih ada atau tidak. Mungkin bisa dibantu untuk membersihkan dengan kasa yang hangat, agar sisa-sisa genangan susu formula atau ASI itu bisa minimal. Ini juga membantu untuk mengurangi jamur itu. Kalau memang masih belum berkurang, alangkah baiknya Ibu langsung untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan baik bidan, perawat ataupun dokter. Begitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga ini dokter dari Pak Budi. Mau tanya dok, anak saya bulan depan genap usia 2 tahun, minum ASI. Mohon arahan apakah harus disapih apa dibiarkan saja lebih dari 2 tahun minum ASI. Untuk informasi, anak saya tidak bisa minum susu DOT, biasanya di gelas. Oke. Wah, selamat ya Pak Budi sudah menjadi ayah ASI dan ibu ASI sukses sampai 2 tahun. Untuk proses penyapihan pada anak memang secara medis dianjurkan memang sampai 2 tahun. Tetapi dalam proses penyapihannya tidak serta-merta kita sapih dengan cepat. Menjelang usia 2 tahun kita sudah mulai sounding setiap kali anak menyusui bahwa dia sudah besar, sudah pintar, sudah bisa menyusu dengan gelas, nanti tidak menyusu langsung ke bundanya. Anak pasti akan mengalami fase reject. Fase reject ini kita tetap memeluk, membiarkan, tidak langsung serta-merta melepas, karena yang terjadi adalah nanti bayinya tantrum, ibunya panik. Sampai kapan? Sampai anak itu siap secara psikis. Beberapa anak beberapa bulan baru bisa, beberapa anak sampai usia sampai 3 sampai 4 tahun. Biasanya dengan disounding secara rutin dan konsisten oleh orang tuanya, suatu saat anak itu akan memiliki pemahaman mandiri. Oh iya, saya sudah besar. Saya nggak menyusu lagi. Saya menyusu pakai gelas, seperti itu. Tapi bukan berarti ketika anak itu sudah 2 tahun wajib diberikan susu formula, tidak. Evaluasi dulu tumbuh kembangnya, terutama ke arah pertumbuhan. Kalau anaknya gizinya cukup, gizinya baik, ya tentu tidak memerlukan kewajiban diberikan susu formula. Cukup ASI saja dan dilanjutkan dengan makanan tambahan, yaitu makanan keluarga seperti itu. Jadi harapannya dengan disounding secara terus-menerus, istilahnya kita memberikan penyapian secara cinta, secara penuh kasih sayang, seperti itu. Dan banyak kok yang berhasil dengan cara seperti ini. Anaknya di suatu saat merasa saya sudah besar, saya sudah tidak mimik lagi, saya sudah pintar. Akhirnya dia terima, malah dia sendiri yang tidak mau. Biasanya malah orang tuanya yang bingung karena dia bagaimanapun ketika seorang ibu melepas ASINya kan dia merasa kehilangan juga sebenarnya. Tapi itulah suatu proses pembelajaran yang harus dialami oleh seorang ibu dan seorang anak. Begitu Pak Budi ya. Sudah? Ada lagi dokter, satu lagi dari Bu Indriani. Ini, dokter, untuk persalinan sesar apa dilakukan IMD juga? Apa dilakukan atau tidaknya IMD mempengaruhi keberhasilan menyusui? Ya, Indriani ya. Ibu Indriani, nanti kita akan bahas di sesi IMD, khusus membahas IMD. Bagaimana IMD pada sesar, bagaimana IMD pada lahir normal, bagaimana IMD pada bayi sakit. Itu ada caranya. Prinsipnya adalah ketika kita melakukan IMD, itu seperti tonggak awal penentu keberhasilan ASI eksklusif selama 6 bulan. Di situ akan terjalin ikatan batin yang kuat
antara seorang ibu dan seorang anak, apapun jenis persalinannya, baik spontan maupun sesar. Dua-duanya bisa dilakukan. Hal-hal apa yang boleh kita lakukan pada saat IMD, hal-hal apa yang tidak boleh. Nah, bagaimana mekanisme seorang bayi bisa merangkak dari rahim ke payudara itu ada mekanisme tertentu. Secara umum saya katakan bahwa apapun kondisi bayi, bahkan bayi yang agak merintih sesak itu kadang-kadang tetap saya IMD-kan. Walaupun mungkin tidak lama, karena di situ adalah tonggak adanya ikatan batin yang baik antara ibu dan anak. Ketika ikatan batin sudah terbentuk, maka produksi hormon cinta, hormon prolaktinnya meningkat dengan baik. Maka harapannya ASInya akan ada dengan cepat. Rasa stres ibunya akan berkurang ketika dia melalui fase IMD itu. Jadi boleh ya, walaupun lahirnya normal ataupun bukan sesar, tapi perlu dikomunikasikan dahulu, tergantung tipikal rumah sakit. Beberapa memang dengan beberapa kondisi akhirnya tidak memungkinkan untuk dilakukan IMD pada bayi sesar. Tapi kalau kita komunikasikan sejak kehamilan, maka biasanya saya berharap maka IMD bisa dilakukan walaupun pada kondisi lahir sesar. Demikian ya Bu ya. Untuk pertanyaan sudah cukup sih dokter, belum ada lagi. Mungkin untuk bunda-bunda yang ingin bertanya bisa dengan cara registrasi ulang. Di situ nanti kami akan membentuk sebuah grup untuk konsultasi gratis. Jadi nanti bunda-bunda bisa dengan gratis konsultasi secara langsung dengan Dokter Mary. Gitu nggih, Dokter? Iya. Oke, kalau sudah tidak ada, kalau dari saya mohon maaf bila ada penyampaian saya yang salah. Saya berharap walaupun sedikit, setitik ada manfaat bagi kita semua untuk meningkatkan keberhasilan hasil eksklusif di ibu-ibu yang bersalin. Selamat buat ibu-ibu yang barusan melahirkan. Semoga bayinya menjadi bayi yang sehat dan bisa melaksanakan selama maksimal 6 bulan dilanjutkan 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.